goes through, Ronaldo scores. Brilliant goal from Cristiano Ronaldo. Everyone backed away. Cristiano Ronaldo up to his old tricks. Can they take it? It's Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! A magnificent goal! Tahukah kamu olahraga apa yang paling populer di muka bumi ini? Ya, jawabannya adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sebuah permainan olahraga biasa, tetapi sepak bola sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Sepak bola dapat dinikmati dan dimainkan oleh semua kalangan masyarakat, dari usia muda sampai tua. Tetapi, tahu nggak sih asal-usul dan sejarah dari terciptanya permainan sepak bola? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola yang lebih modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Inggris pada saat itu, yaitu Raja Edward III, melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA didirikan di Paris, Prancis, dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay, yang diikuti oleh 13 tim, 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim lainnya dari Amerika Utara. Dan sang tuan rumah Uruguay menjadi juara pada saat itu. BBC menjadi stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepak bola pada tahun 1938. Lalu, pada tahun 1966, fitur replay mulai digunakan pada setiap gol yang terjadi di siaran TV. Sepak bola terus berkembang hingga saat ini, dan menjadi olahraga paling populer di dunia. Sedangkan di Indonesia, sejarah sepak bola dimulai dengan berdirinya PSSI pada tahun 1930 di Yogyakarta yang diketuai oleh Suratin Sosrosugondo. Sebenarnya, Indonesia pernah berpartisipasi di ajang Piala Dunia, namun tidak menggunakan nama Indonesia melainkan Hindia Belanda, yang pada saat itu Hindia Belanda menjadi negara pertama dari benua Asia di ajang sepak bola terbesar di dunia. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Sepak bola adalah permainan yang menyenangkan. Untuk dapat memainkannya, kita perlu menguasai berbagai gerak dasar, di antaranya mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak ke arah gawang. Aktivitas menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Berdiri sikap melangkah, dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan. Letakkan bola di depan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam dengan perlahan-lahan, sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang untuk mengontrol bola. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. Berdiri sikap melangkah dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan. Letakkan bola di depan kaki kiri bagian dalam, segaris dengan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian luar dengan perlahan-lahan, sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang hingga kamu dapat mengontrol jalannya bola. Gerak dasar lain yang perlu dikuasai dalam permainan sepak bola adalah menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Berdiri sikap melangkah rileks, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pandangan ke arah datangnya bola.
Julurkan kaki kanan ke depan ke arah datangnya bola. Pada saat akan menyentuh bola, kaki ditarik kembali ke belakang, bola dihentikan di samping kaki kiri. Gerak dasar pertama adalah mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah posisi awal berdiri menghadap ke arah bola. Kaki tumpuan diletakkan di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap ke arah teman yang akan diumpan. Kedua lengan di samping badan agak telentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar dan dikunci. Pandangan tertuju pada bola. Kemudian, lakukan gerakan dengan menggunakan salah satu kaki ditarik ke belakang, lalu diayun ke depan ke arah bola. Perkenaan kaki pada bola tepat di tengah-tengah bola. Usahakan agar saat menendang, posisi kaki berada tepat di tengah-tengah bola. Untuk akhir gerakan, berat badan dipindahkan ke depan mengikuti arah gerakan dengan pandangan mata tetap ke depan. Gerak dasar permainan sepak bola berikutnya adalah mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Cara melakukannya adalah dimulai dengan sikap awal berdiri menghadap ke arah bola, kemudian kaki tumpu diletakkan di samping bola. Kedua lengan di samping badan agak terentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Kemudian, pandangan mata terpusat pada bola. Selanjutnya, bergerak dengan menarik ke belakang kaki yang akan digunakan untuk menendang. Lalu, diayunkan ke depan ke arah bola. Bersamaan dengan itu, kaki diputar ke arah dalam, dan perkenaan kaki tepat pada sisi dalam bola. Gerakan diakhiri dengan pemindahan berat badan ke depan mengikuti arah mengumpan. Peralatan yang kita butuhkan untuk bermain sepak bola, dan kita belajar sedikit tentang peraturan permainan sepak bola. Jika kita ingin bermain sepak bola, setidaknya kita harus mencari lapangan atau tempat datar yang terbuka, sehingga kita bisa bermain sepak bola dengan leluasa. Namun, di sini kita bahas ukuran lapangan sepak bola standar internasional yang digunakan pertandingan selama ini. Lapangan sepak bola berbentuk persegi 4, dengan ukuran panjang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter. Jari-jari lingkaran tengah adalah 9,15 meter dan jarak titik penalti ke gawang adalah 11 meter. Di ujung kedua sisi lapangan ada dua gawang. Gawang tersebut berukuran panjang 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Dengan begini, kalian akhirnya tahu kan ukuran lapangan yang digunakan untuk kompetisi sepak bola internasional? Sekarang kita cari tahu apa saja yang kita butuhkan untuk bermain sepak bola. Yang pertama adalah kostum. Ini untuk memudahkan kita dalam membedakan mana kawan dan mana lawan. Kedua, kaos kaki. Biasanya ini satu warna dengan kostum. Ketiga, sepatu khusus sepak bola. Keempat, pelindung. Ini untuk melindungi kaki kita saat benturan. Dan yang terakhir pastinya bola. Sampai di sini sudah jelas ya apa saja yang kita butuhkan untuk bermain sepak bola. Sekarang kita bahas peraturan dalam permainan sepak bola agar kalian juga paham pada saat kalian bermain nanti. Permainan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang saling bertanding, di mana masing-masing tim memiliki 11 pemain inti dan 7 pemain cadangan. Namun dalam satu pertandingan hanya boleh melakukan 3 kali pergantian pemain. Lamanya waktu pertandingan adalah 2 kali 45 menit. 45 menit babak pertama dan 45 menit berikutnya babak kedua. Di antara babak pertama dan babak kedua ada waktu maksimal 15 menit untuk beristirahat. Dalam suatu pertandingan sepak bola dipimpin oleh satu wasit utama dan 2 asisten wasit. Wasit ini bertugas mengatur jalannya pertandingan. Istilah dimulainya pertandingan sepak bola disebut kick-off, yang dimulai dari titik tengah lapangan dengan tanda bunyi peluit dari wasit.
Jika bola keluar lapangan permainan disebut out, dan bola lemparan ke dalam dari samping lapangan disebut throw in. Jika keluar dari garis gawang dan bola ditendang dari depan gawang disebut goal kick. Sedangkan jika bola keluar dari garis gawang, namun sebelum bola keluar menyentuh pemain bertahan, akan ada tendangan pojok atau tendangan sudut yang disebut corner kick. Dalam suatu pertandingan selalu ada pelanggaran yang dilakukan pemain, entah itu disengaja ataupun tidak. Dari situ akan ada tendangan bebas yang dilakukan. Tendangan ini disebut free kick. Namun jika pelanggaran dilakukan di kotak penalti, maka akan ada tendangan penalti dari titik 11 pas. Tendangan ini disebut penalty kick. Dan pertandingan akan selesai jika waktu 2 kali 45 menit telah habis yang ditandai dengan peluit panjang dari wasit.